Alhamdulillah, alladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salaman tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, biiznillah wa bi'inayatillah wa bihidayatillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, pada kesempatan Jumat kali ini kita bisa menyisihkan waktu kita sejenak. Kita mau meringankan langkah kaki kita untuk menjawab seruan yang Allah maktubkan atas pundak orang-orang mukmin, itu dalam rangka iqamatus salatul Jumu'ah. Hadirnya kita pada saat ini di tempat ini merupakan khairullah, merupakan pilihan Allah. Kalau bukan pilihan Allah, Bapak para jamaah sekalian, kita bukan di sini tempatnya. Karena berapa banyak orang yang bersyahadat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sibuk dengan kesibukannya yang lain. Ketika dipanggil oleh muadzin untuk bersegera datang memenuhi seruan Allah untuk salat Jumat, dia sibuk di tempat lain. Atau mungkin kita ada di rumah sakit. Jadi orang yang hadir pada saat ini merupakan khairullah, ini merupakan pilihan Allah. Jaga status ini, jaga keadaan ini oleh kita. Bapak para jamaah sekalian, sebagai umatul ijabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita bermunajat kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa memberikan cucuran salawat dan salam kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya yang telah dengan penuh rasa ikhlas mengemban misi risalah dakwah Islam. Laisa wasiyatul ulia ila wasiyatut taqwa. Tidak ada wasiat yang lebih tinggi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kecuali adalah wasiat takwa. Laisa maqamul ulia ila maqamul muttaqin. Dan tidak ada makam yang lebih tinggi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, kecuali adalah makamnya orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa. Bapak para jamaah sekalian, di dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan pesannya kepada sahabat, "Lau ta'lamu ummati fi syahri Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang kebaikan, tentang keutamaan Ramadan, fasayaquluna kulla syahrin syahru Ramadan, pasti mereka akan berkata dan meminta setiap bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan dipenuhi dengan 1000 kebaikan, dipenuhi dengan namanya 1000 kebajikan, dipenuhi dengan ampunan, dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah Ta'ala ummati," kalau tahu umatku tentang kebaikan ini yang di dalamnya ada yang namanya Bapak para jamaah sekalian Lailatul Qadar, pasti kita yang duduk di sini akan mengatakan, "Ya Allah, jadikan setiap bulan ini adalah bulan Ramadan." Tapi pertanyaannya bagi kita pada hari ini, termasukkah kita orang-orang yang mempunyai rasa rindu terhadap Ramadan? Adakah rasa rindu pada diri kita pada hari ini adalah orang-orang yang rindu kepada Ramadan? Orang yang merasa sedih ditinggalkan oleh Ramadan? Atau sebaliknya, kita adalah orang-orang yang mengatakan saya merdeka karena saya ditinggalkan Ramadan? Merdeka. Sebagaimana orang-orang barat mengatakan say you hello, say you goodbye. Udah ketemu kemudian pergi, dia bilang say you goodbye. Udah selamat jalan, selamat tinggal. Rasa mana yang ada pada diri kita pada hari ini? Rasa yang pertama atau rasa yang kedua? Apa kita termasuk orang-orang yang punya rasa tentang kerinduan terhadap Ramadan? Atau sebaliknya, merdeka, seakan-akan yang namanya Ramadan menjadi tali pengikat yang kuat bagi kita. Ramadan pergi dari kita, enak saya bisa udut pagi-pagi, enak saya bisa sarapan nasi uduk pagi-pagi. Bapak para jamaah sekalian, rasa mana yang ada pada diri kita pada hari ini? Para jamaah sekalian, di dalam hadis qudsi diterangkan, rugi orang yang ketika datang bulan Ramadan kemudian berakhir pergi bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Ada jawaban. Ini hadis qudsi. Diterangkan dalam hadis qudsi, ada orang-orang yang tatkala Ramadan datang dan tatkala Ramadan berakhir, la yakfiru lahu, dia tidak termasuk orang yang diampuni, tidak mendapatkan ampunan Allah. Ada jawabannya. Adalah ketika yang namanya siam Ramadan tidak menjadi asar dalam kehidupan dia. Ketika amalia ibadah Ramadan, ketika amalia siam Ramadan tidak menjadi asar, tidak memberikan asar, tidak memberikan bekas dalam kehidupan dia, tidak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya, hampa bagi dia. Di hadapan Allah ibadah dia adalah ibadah yang hampa, yang enggak punya nilai. Kenapa? Ini hadis Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atasi. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa tapi yang dia dapati cuman apa? Cuman laparnya perut, dahaganya tenggorokan, lemesnya badan ini doang. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Terlampau banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, puasanya hampa puasanya. Dia cuma dapat perut lapar, tenggorokan yang haus, badan yang lemas, cuma itu doang judulnya. Apa salah perkataan Rasulullah? Apa salah ucapan Rasulullah ini? Tidak. Kalau kita mengatakan ucapan Rasulullah salah, otak kita yang salah jawabannya. Otak kita yang nggak nyampe terhadap pemahaman hadis ini, nggak nyampe. Maka kata Syekh Abdurrahman Al-Banjari, bapak para jamaah sekalian, beliau mengatakan, puasa yang punya nilai, puasa yang berharga, puasa yang tidak hampa adalah ketika yang namanya puasa pergi, puasa berakhir, tapi dia membekas dalam kehidupan kita. Dia menjadi asar, dia menjadi sibqatul hayat, dia menjadi warna dalam kehidupannya. Syekh Abdurrahman Al-Banjari mengatakan ada 3 tarbiyah dalam melaksanakan ibadah siam Ramadan. Ketika seorang melaksanakan ibadah siam Ramadan, ada 3 tarbiyah di sana. Pertama, ibadah siam Ramadan merupakan wahana tarbiyatul jasadiyah, merupakan tarbiyah badaniyah. Puasa mendidik yang namanya badan kita, puasa mendidik yang namanya jasad kita. Ini dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis, kullu syai'in zakatun wa zakatul badani as-shaum. Ini kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis. Kullu syai'in zakatun, segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul badani as-shaum,
yang namanya zakat bagi badan kita itu adalah puasa. Maka puasa dia merupakan wahana tarbiyatul jasadiyah, dia merupakan wahana tarbiyatul badaniyah. Yang kedua, kata Syekh Abdul Rahman Al-Banjari, puasa itu merupakan tarbiyatul ruhiyah, tarbiyatul nafsiyah. Puasa itu menjadi yang namanya wahana, menjadi wasilah untuk mendidik agar ruh kita mencapai kepada makom yang tinggi. Sehingga yang namanya nafsu kita dalam nafsu yang mutmainnah, bukan nafsu yang lawamah, apalagi namanya nafsu amarah, tapi ada nafsu mutmainnah. Ini dididik oleh yang namanya ibadah siam Ramadan. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Rahman Al-Banjari, ibadah siam Ramadan itu merupakan tarbiyatul ijtimaiyah. Dia merupakan tarbiyah yang menanamkan kepedulian terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Orang puasa pasti lapar, pasti lapar. Rasakan bagaimana orang-orang yang sepanjang harinya lapar. Puasa lemes. Rasakan bagaimana orang sepanjang harinya mereka lemes dalam menghadapi kehidupan. Maka dikatakan tarbiyah puasa, yang namanya ibadah siam itu merupakan tarbiyatul ijtimaiyah. Dia menanamkan sikap peduli kepada diri kita. Kalau tiga tarbiyah ini tidak memberikan athar, tidak memberikan pengaruh, tidak membekas terhadap diri kita, tidak menjadi sighatul hayat, menjadi warna dalam kehidupan kita, hampa puasa kita. Ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, berapa banyak orang yang ketika puasa datang, puasa berakhir, dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku liqali hadis astaghfir li wa lakum hadanal yakum majba'in innahu wal ghafurur rahim. Allahumma